Tapi masih suka dipanggil Nagalila nggak? Masih mending Nagalila. Mas Lila. Mas Lila. Nangis waktu itu sampai benar-benar yang rasanya iya sebegitunya ya gitu. Kita dikaruniai seorang anak gitu. Terus dikaruniai anak perempuan rasanya seperti jatuh cinta lagi, tapi ibunya nggak marah gitu. Bahkan jatuh cintanya sebelum bertemu lah ya. Bener itu ada lirik lagu Anugerah Trinidad tuh. Bahkan jatuh cinta sebelum ketemu. Bila kau memilih untuk membenciku, ku bisa terima. Memang seharusnya aku tak begini. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kintoko. Dan saya Ari. Kali ini kita bersama siapa Mas? Ada Indra Sinaga. Tengahnya ada perdananya sebenarnya. Jangan. Perdana Sinaga. Lebih lengkap dong, lebih lengkap. Indra Oh, Perdana iya, Sinaga. Ini kita kedatangan Indra Perdana Sinaga. Wow. Alhamdulillah sehat, Mas Ari. Sehat, Gimana puasa? Mas Kim. Panggilnya Mas apa Bang? Oh iya. Nggak apa-apa. Sehat Bang, sehat Bang. Iya. Jadi balance sih. Jadi kalau mau dari sisi bapak Sinaga Batak kan, Bang. Iya. Ibu tuh Jawa. Jadi buat bisa Mas juga. Oh. Iya. yaudah. Jadi Bang Naga atau Mas Indra. Bener ya? Bener sih. Naga atau Iya, Bang Mas Naga Indra. atau Mas Indra. Bener. Awal-awal pakai nama Indra ya? Indra Mas sebenarnya. Naga ya? Sebenarnya hari-hari Indra ya Mas Naga. Awal-awal pakai nama Indra ya Mas Naga. Aduh. Indra sih sebenarnya nama dari dulu tuh panggilannya Indra sebenarnya. Oh, oke. Indra sampai ya SMA kuliah semuanya Indra. Cuman Oke. pas awal-awal bikin Lila justru sama teman-teman Lila pas mau rilis album pertama justru. Pas lagi nulis-nulis Thanks to tuh mau buat cover album kan waktu itu masih ada cover album. Mikir-mikir ternyata di band lain tuh ada banyak personil band yang namanya Indra kan. Ada Indra basis, ada Indra keyboardis, ada Indra vokalis juga. Iya. Akhirnya aku mikir ya udah pakai Naga aja deh. Oh, Setelah nulis itu aja Thanks to itu jadi Naga. Oh, Iya. Jadi dari asal muasalnya itu Iya. ya. Terkenalnya Naga asal muasalnya itu Dari ya. situ. Jadi Mas Indra dan Bang Naga ya. Ada dua orang ya. Iya. Mas Indra dulu. Mas Indra dan Bang Naga nih. Abis rilis single Mas kalau nggak salah terakhir tuh. Judulnya Sebuah Pengakuan. Sebuah pengakuan. Jadi ini di radio single naik tuh Mas Ari tuh, di radio. tuh. Sering Nyanyi diputar juga tuh nih. di radio tuh. Luar biasa loh. Luar biasa. Alhamdulillah. Setiap Iya, single luar. pasti hits. Amin. Amin aja dulu amin. Doa itu. Jadi sebuah pengakuan single tentang apa nih Mas Indra nih? Sebuah pengakuan itu single tentang keberanian seseorang untuk mengakui bahwa dia sebenarnya udah nggak ada hati dengan kekasihnya gitu. Jadi dia di satu posisi dia udah jenuh, sudah bosan, tapi mungkin dari pihak pasangannya ngerasa semuanya baik-baik aja dan dia pikir mungkin berani mengakui ini jauh lebih baik ya, maksudnya dengan resiko mungkin akan dibenci, terus akan menyakiti, akan melukai, tapi ini jauh lebih baik, mengakui itu jauh lebih baik daripada sebuah kebahagiaan yang semu gitu, yang palsu aja gitu. Daripada palsu mending diudahin aja gitu Mas. Benar. Betul. Jadi ini diikhlaskan supaya tetap apa ya, biar plong itu kayaknya melepasnya tuh apa ya? Sampai bilang ada liriknya yang tertuliskan si Mas Indra ini, Bang Naga ini. Mas Indra dan Bang Naga benar. Itu sampai di akhirnya tuh ada tulisan biar lambat laun waktu bersinar, lambat laun waktu menyembuhkan semua dan kau kembali melangkah bercahaya. Bercahaya. Ya mirip lah, mirip bercahaya sama bersinar deh. Itu kok kayak nyes banget itu loh. Emang dari inspirasinya muncul dari mana tiba-tiba muncul lagu Sebuah Pengakuan? Inspirasinya sebenarnya kalau bagian verse-nya itu nulisnya udah 8 tahun yang lalu. Udah 8 tahun lalu, tapi referennya aku ganti pas di penghujung tahun kemarin 2021 mau bikin single baru buat Indra Sinaga, terus kayaknya aku seneng nih sama bagian verse lagu itu, lagu Sebuah Pengakuan itu, tapi aku ganti referennya terinspirasi sama
mungkin ya kalau dibilang yang apa yang aku rasain sih itu termasuk salah satu perasaan ketika harus meninggalkan Lila sih sebenarnya. Bukan sama pengalaman dulu sama mantannya dulu barangkali. Nggak ada hubungannya sama Bisa itu ya? jadi juga Bisa, sih, bisa bisa jadi. jadi. Tapi kalau gue dengerin gitu ya, memang apa ya? Memang cenderungnya ke pasangan, melepaskan pasangan gitu loh. Meskipun akhirnya ternyata Bang Naga ini ketika menuliskan perasaannya ketika pisah sama Lila. Apa ya nih, lagu sebuah pengakuan, lagu betul, sebuah pengakuan. Ya mungkin bisa kali ya, karena lagunya juga ada ditulis 8 tahun lalu di bagian verse-nya. Mungkin ada memori-memori di zaman itu yang masih tersisa dalam kepala kan. Jadi nulis liriknya itu. Itu kalau sekarang kan udah enggak, apalagi mau ditulis kan. Semuanya udah apa namanya, kehidupan percintaannya ya sudah stabil. Ya kalau sekarang kan Mas Indranya sedang bahagia menjadi seorang bapak. Sebelum nanti masuk situ Mas Ari nih. Iya. Memilih kemudian sampai menemukan lagu yang tersimpan 8 tahun silam. Itu memang sengaja nyari-nyari atau tiba-tiba muncul, gue pernah bikin lagu. Nah, paling gini nih, biasanya kan kalau mau rilis single tuh ngumpulin demo kan, kasih demo ke A&R-nya Alpha Records gitu, ke label. Kasih berapa lagu udah ready lagunya, dan tiba-tiba tuh kadang-kadang selalu di endingnya The Power of Kepepet ya. Ya begitu mau rilis baru ada lagu lagi gak? Iya biasanya gitu, pasti lagu yang terakhir. Oke, malam itu langsung keingat, biasanya itu lagu yang pernah ditulis terus masih bisa diingat liriknya dan notasinya tuh biasanya ya punya keyakinan tersendiri lah dengan lagu itu gitu loh. Makanya ini oke nih lagunya nih, masih ingat notasi verse-nya, masih ingat liriknya, tinggal ganti deh referennya yang lebih relate lagi gitu. Sama lagu sebelumnya memang labelnya kayak kurang klik apa gimana tuh kok? Yang mana ada tuh? lagu nggak? Ya, tadi ngumpulin demo-demo, terus diserahkan ke label. Kemudian ternyata kok mungkin masih ada yang kurang nih. Ada nggak? Masih menanyakan ada lagu lagi nggak gitu? Bisa sampai jadi, bisa jadi. muncul lagu ini. Bisa jadi. Kadang-kadang lagu tuh gitu. Kita nggak pernah tahu mana lagu yang benar-benar kita satu tim udah sepakat banget, udah yakin wah ini lagu kuat banget, ternyata bisa yang ya so-so aja gitu. Ada lagu yang sebenarnya kita biasa-biasa aja gitu, ngerjainnya juga biasa-biasa aja, mungkin di dalam satu album hanya jadi pelengkap untuk supaya punya full album, ternyata jadi sesuatu gitu, orang suka gitu. Magic ya Mas, berarti lagu itu magic ya Mas? Ya itu magic tuh. Aku tuh dulu lagu magic ini langsung masuk ke situ tuh. Magic itu dulu kan musik produser kita Kang Noi Jamajaib. Kita udah rekaman semuanya untuk album Lebih Dari Bintang, terus dengerin lagu Magic sama Kang Noi. Kang Noi bilang ini lagu bagus dimasukin. Aku tuh nggak mau karena enggak lah Mas, lagunya kayak lagu anak-anak, gue bilang gitu kan, kayak lagu anak kecil nih, nggak usah. Tapi Kang Noi yakin banget, udah masukin. Ternyata benar gitu. Kadang-kadang memang apa namanya intuisi kita beda-beda gitu. Iya. Dan ternyata oke ya, ternyata lagu itu Bener. Ternyata jadi malah ikonik kan ya. Sampai sekarang. semua yang ngelokan is magic ya. Banyak plesetannya malah. Banyak plesetannya. Tapi kalau banyak plesetannya ya? Banyak. Misalnya apa? Apa? Misalnya? Banyak. Macam-macam lah pokoknya. Macam-macam. Mas Indra, Bang Naga itu masih agak rancu ya mendengarnya ya. Ini sampai hari ini si kami pun masih meyakini bahwa sebagai musisi tetap menulis lagu. Memang karena memang lagi trennya kemudian single aja yang dikenalkan dan tidak kepikiran untuk paling nggak mini album lah, kalaupun album tidak memungkinkan. Apakah seperti itu? Sampai akhirnya muncul single yang terbaru, Sebuah Pengakuan, atau memang strateginya nanti dikumpulin dulu deh singlenya baru nanti jadi album gitu. Jadi kenalin single terakhir rilis album gitu, atau seperti apa Mas? Pengen banget punya full album gitu. Sebenarnya aku sebagai seorang Indra Sinaga tuh udah rilis ada 6 single sebenarnya. Walaupun jauh-jauh jaraknya ya. Aku di Sampingmu 2005, terus Silapop tuh ya? Silapop tuh pertama kali masuk industri musik Indonesia justru solois dulu kan. Lagunya ceria tuh. Happy. Terus ada Menikmati Cinta 2018. Terus 2020 ada 3 single. Kita Yang Beda, Tuhan Berkata Lain, sama Anugerah Terindah, lagu yang aku tulis spesial buat anak pertama itu kan. Baik Hati namanya. Pengakuan. Baik Hati, benar. Baik Hati. Udah 6 single sebenarnya. Sebenarnya kalau Dengan mau Hati itu tidak masuk.
Dengan Hati enggak, Dengan Hati itu lagu Kolaborasi. Lila. Hah? Terus aku remake bareng sama Firza, sama Reza Darmawangsa, sama teman-teman dari Alpha Records semuanya. Untuk ya lagu Dengan Hati itu kan liriknya menyemangati ya. Waktu itu di awal-awal pandemi kita bikin kolaborasi itu untuk ya menyemangati teman-teman semua yang menghadapi situasi pandemi kemarin sih kalau Dengan Hati. Jadi memang single-single aja ya. Single aja. Harapannya mudah-mudahan bisa segera punya album solo pertamanya. Kenapa gitu, Mas? Karena sebuah album itu menurutku masih menjadi menjadi tonggak ya, menjadi monumen untuk seorang musisi gitu loh. Itu sama ada band juga nggak ada ini ya, tetap diizinkan untuk solo karir. Bersolo karir ya. Karena emang dari awal bergabung dengan Ada Band, salah satu syaratnya, klausul yang kita bicarakan itu gitu loh. Yang kita bicarakan itu. Karena kan memang masing-masing personel Ada Band juga punya project musik lain kan. Ada Mas Marsal dengan Dr. PM-nya, Mas Dika dengan Jack Vegas bareng sama Mas Gugun Blue Shelter. Jadi Mas Adi juga akhir-akhir ini sudah mulai juga ngejam sama teman-temannya di teaser band metalnya dia gitu. Jadi aku juga sebagai vokalisnya bolehin buat punya project solo gitu. Mas, balik lagi ke lagu waktu itu, pas membuat lagu Sebuah Pengakuan ini tuh dalam kondisi yang seperti apa sih? Dalam kondisi yang lagi begadang sebenarnya. Aduh, lagi begadang dengerin lagu Oma ya kan? Iya benar. Tapi benar, dari dulu tuh nulis lagu sebenarnya paling mau lagu Mantan Kasih, lagu Magic, lagu apapun, lagu Jantung Hati, semua itu dulu aku nulis tuh jam 2 jam 3 pagi. Kebiasaannya gitu baru dapat notasi gitu, terus dapat nulis lirik ngalir aja tanpa harus ngulik-ngulik baca buku segala macam tuh pas jam 2 jam 3 pagi karena benar-benar hening, kita bisa fokus. Betul. Itu biasanya tiba-tiba muncul itu. Gitu. Iya. Muncul kata itu. Kata itu muncul dan nada itu juga muncul gitu dari situ aja. Nah, karena sekarang udah jarang begadang jadi jarang bikin lagu. Harus banyak begadang lagi. Ini gini, Mas Indra ini mentang-mentang lagunya udah banyak nih Mas Ari ini. Terus jarang bikin lagu. Bukannya gitu, Mas. Enggak lah. Bukan begitu. Begadang lagi lah. Begadang lagi. Dia begadang, cuman sekarang begadangnya beda. Beda. Iya, ketika anak tidur jadinya tidur. Iya kan? Iya, jadi belum ada tenaga lagi gitu di tengah malam. Iya, sudah letih. Nah, ini kemarin saya sempat lihat ada video duet sama Rimar. Boleh cerita tuh gak Mas Indra? Sama Rimar jadi menyanyikan lagu yang sama, Sebuah Pengakuan. Kemarin itu aku tuh udah sempat pengen bikin project yang featuring gitu. Pengen banget punya project featuring Indra Sinaga featuring penyanyi perempuan gitu. Terus lakuin pendekatan ternyata ketemunya sama Rimar. Sama Rimar, ya udah lagunya udah dapat. Rimar pemain telenovela mana, Mas? Rimar Kalista. Namanya emang Latin banget ya dari Rimar. Emang Latin sekali namanya. Kirain main telenovela. Rimar Indonesia Idol terakhir. Terus lagunya udah ketemu, terus pas aku present ke Rimar dan manajemennya mereka suka. Yaudah nih, oke nih lagunya bagus, kita workshop udah, sekarang tinggal di aransemen lagunya. Nah, menjelang lagu itu rilis, kita bikin konten lah gitu. Mulai dari konten di sosial media, bikin kebetulan dia juga kemarin baru ngerilis single kan, Menunggu Kau Kembali itu yang kita tukeran sama-sama duet. Satu nyanyiin lagu dia, satu nyanyiin lagu Sebuah Pengakuan. Buat prolog aja sih. Itu ketemu Rimar perkenalannya? Ketemu Rimar kebetulan memang record labelnya kita Alpha Records sama Universal itu sedang berkolaborasi juga. Ada kerjasama juga. Jadi artis-artis dari manajemennya bisa ketemu lah di situ. Langsung klik berarti ya? Langsung klik. Wah, menyesuaikan sih. Rimar kan gokil suaranya, luar biasa. Aku yang banyak menyesuaikan itu. Tetap ya? Tetap menyesuaikan. Rimar juga begitu, dia luar biasa. Nanti malah yang luar biasa dia kan bisa ngikutin. Tetap sama aku ngikutin dia beneran. Rimar tuh top banget tuh, suaranya gokil. Sama-sama tinggi suaranya. Aset Indonesia tuh. Aset Indonesia. Mas Indra, Bang Naga, setelah 2 bulan nih berlalu nih lagu Sebuah Pengakuan nih kan. Nah, respon dari fansnya Mas Naga seperti apa? Biasa aja sih. Susah banget loh. Iya. Begini loh, biasanya tuh
rilis single paling kan 1 bulan tuh ya YouTube ya. Iya. 2 bulan lebih baru 200.000 aja belum. Waduh. 195.000 tadi aku cek sebelum sini. Tapi emang perkembangannya gitu kan. Maksudnya sosial media itu sekarang nggak bisa ketebak. Iya, betul. Nggak bisa ketebak. Yang bisa kita lakukan tuh cuma konsisten. Entah itu berpromosi atau buat konten. Sekarang kan hitungannya kalau dulu kita ngerilis sebuah musik video, sebuah video klip, ya itu karya kita. Mungkin kita bisa tahu kompetitor kita selama 3 bulan ke depan pada saat kita rilis. Kalau sekarang kan enggak. Kita merilis musik video berkompetisi dengan berbagai macam konten di YouTube, mungkin itu ya prank atau video lain dan coba review semuanya. Jadi acara musik nggak ada lagi sekarang ya? Iya benar. Butuh algoritma tertentu yang membuat video kita muncul. Nah itu kan jumlah views ya. Kalau misalkan kita bicara yang tadi Mas Indra bilang itu, kalau misalkan komentarnya gitu sempet scroll nggak sih ngeliat-liat nih seperti apa respon mereka? Kalau responnya kalau yang memang ngikutin ya, misalnya kalau memang teman-teman alkoholik ya mereka suka, misalnya mereka komentar, oh ini lagu yang paling dalam liriknya yang pernah Bang Naga tulis, notasinya juga yang paling dalam yang pernah dibuat. Responnya oke, bagus gitu. Dan aku pribadi juga puas dengan lagunya itu, dengan liriknya, dengan notasinya, dengan arrangementnya, aku puas. Terlepas dari angka-angka yang mungkin sekarang belum, tapi akan sih optimis ya. optimis. Kan kalau bicara angka dan algoritma kan kita nggak tahu ya Mas ya. Sekarang maksudnya di dunia yang sekarang tuh kita nggak tahu. Maksudnya kita mau ambisius seperti apa kalau hasilnya berbeda ya kan. Bener. Sekarang tuh nggak tahu kita lagu atau konten 10 tahun yang lalu bisa baru sekarang ini happening gitu kan bisa aja. Bener nggak ketahuan. Betul. Ini sekarang ada kemarin setelah apa ya Mas Indra setelah sebelum Rimar itu kan sempat duet sama si Firza ya. Betul nggak? Betul itu ya? Yang itu konten. Konten itu bukan bagian dari. Bukan official single. Kebetulan lagu yang sama. Jadi pada saat tahun 2016 waktu itu Firza mau rilis album pertama. Terus untuk melengkapi albumnya aku sempat ngasih satu lagu yang judulnya Kita Yang Beda. Terus jadi single di Firza. Nah pas aku pertama kali tahun 2020 bulan Februari itu mau serius masuk sebagai penyanyi solo, dirilis juga Kita Yang Beda versi yang Indra Sinaga. Akhirnya lagu yang sama kita duetin. Hanya untuk konten aja. Hanya untuk video konten aja. Sampai sejauh ini kalaupun bernyanyi akan terus, kami harap sih tetap akan terus bernyanyi ya si Mas Indra ya. Kami juga berharap solo ataupun dengan band. Tapi sejauh ini membagi waktu lah gimana berbagi kaki, satunya dengan band, satunya dengan solo. Terus ternyata enakan solo ternyata, atau karena sudah pernah nyanyi di band sama Lila atau sama ada band terasa apa sih tantangannya gitu loh Mas Indra? Kalau passion sebenarnya aku seneng ngeband dari dulu lah, dari zaman tamat SMA kan memang senengnya ngeband gitu kan, punya keren aja gitu anak band tongkrongan di atas panggung berempat atau berlima gitu kan, chemistry-nya. Tapi kalau soal pergerakan kan memang lebih cepat sebagai solois ya. Saya lebih satset lah gitu. Oh pengen ini langsung discuss sama tim bisa gitu. Oh pengen ini bikin ini cepat. Kalau dengan band memang butuh penyesuaian masalah waktunya gitu. Apalagi sekarang gitu ya, masing-masing juga punya kegiatannya, punya fokusnya masing-masing. Tapi kalau secara musikalitas sebenarnya lebih seneng ngeband sebenarnya, karena lebih variatif, terus lebih kaya musiknya, karena masing-masing personil juga membawa referensi yang ada di kepala mereka kan. Kalau tantangannya solois lebih berat. Kalau menurut aku ya, solois lebih berat. Meskipun juga dalam format band ya, manggung ya. Iya, tetap lebih berat karena kan pada saat show mungkin orang akan fokus dengan si soloisnya aja gitu. Sementara kalau band kan mungkin gitarisnya juga punya karisma tersendiri, basisnya, drummernya punya sesuatu yang menjadi tontonan dalam sebuah pertunjukan gitu. Kalau misalnya solois ya fokus orang si penyanyinya gitu. Mungkin dari suaranya atau aksi panggungnya semuanya gitu. Tantangannya itu sih. Tapi kalau Mas Indra sendiri kalau di atas panggung nih, lebih nyamanin sendiri apa ngeband nih?
Sekarang udah mulai terbiasa sih. Sudah mulai terbiasa. Sudah mulai apa nih? terbiasa. Lo udah terbiasa Jadi yang mana? Mau sendiri juga oke, ngeband juga oke. Udah mulai terbiasa lah. Jawaban yang aman ya. Jawaban yang aman ya. Tapi enakan ini ya Mas Indra, artinya mau sekalipun formatnya band tetap ya sosoknya tuh nggak ini Mas, sosoknya tuh tetap Iya. wow gitu loh. Sekalipun masih barangkali masih ada bayang-bayang dengan Yang lama. karir lama, Iya, karir iya. musik yang lama gitu loh. Iya. Terakhir manggung kapan Mas Indra? Terakhir Di depan banyak orang. 2 minggu Pandemi. lalu. Oh, sempet ya? Udah mulai kan? Udah, iya, Kemarin iya. kan sebenarnya udah mulai apa namanya sebelum puasa kemarin kan udah mulai ada perform juga. Cuman memang belum di lapangan yang nontonnya sampai puluhan ribu gitu. Kalau sampai yang di lapangan nontonnya sampai ribuan orang itu terakhir 18 Maret 2020 pas sebelum pandemi. Itu setelah itu semuanya beberapa streaming, terus ada yang mungkin gathering, private gathering itu kan yang nonton kan nggak terlalu Terbatas ya. nggak terlalu ramai lah. Nah itu menurut saat manggung itu ngerasanya apa namanya, penonton itu masih apa ya, pengennya pasti pengennya ya lagu-lagunya Lila gitu. Sekalipun sekarang sudah punya ada band. Ngerasa itu gak sih Mas Indra, ngerasa apa bingung atau harus menyikapi mereka, menghadapi mereka dengan penggemar? Justru kalau itu menurut aku sih sekarang ada dua entitas yang sangat amat berbeda gitu loh, antara Indra Sinaga sebagai penyanyi solo ataupun Indra Sinaga sebagai vokalis Ada Band. Betul. Karena Ada Band sendiri kan memang sangat familiar dan kuat dengan lagu-lagunya gitu kan di penikmat musik Indonesia. Jadi ketika perform dengan Ada Band, audiens mungkin akan dengan senang hati dan familiar dengan lagu-lagu yang dibawakan, lagu-lagu Ada Band gitu. Kalau Indra Sinaga solo, ya lagu Indra Sinaga sebagai penyanyi solo dan lagu-lagu di Lila juga, karena kebetulan memang tetap boleh untuk membawakan lagu-lagu yang pada saat lagunya Mas Indra teman-teman juga Lila kan, ya, iya. lagunya Mas Indra banyak di Bener, jadi memang bener-bener beda ketika manggung gitu ya, manggung off air ya orang udah paham ketika bareng Ada Band pasti lagu-lagu yang dibawain lagu Ada Band. Iya. Ketika Indra Sinaga solo ya lagu Indra Sinaga dan mungkin hit-hits yang bareng dengan Lila gitu. Itu. Jadi aman-aman aja ya, so far ya. So far so good ya. So good. Keren berarti ini dia bisa mengkawinkan dua band. Iya. So far so good. Tetap beda-beda Mas Ari. Beda. Tapi Ada Band tuh memang dari band-band ini semua. Yang asli Ada Band tuh tinggal Mas Dika kan? Iya. Basis gitu. Mas Marsal kan ya dari Dr. PM gitu. Mas Adi tuh dari Tip X. Tip X. Vokalisnya dari Lila. Jadi benar-benar beda-beda band semua. Ngerasa ini gak? Mas Indra ngerasa punya beban gak dengan Ada Band? Atau ngerasa biasa aja gitu? Dulu pas awal-awal masih sepanjang 2019 konsepnya kan Ada Band featuring Naga. Terus semuanya berjalan biasa-biasa aja gitu. Karena memang ya Ada Band featuring Naga, Ada Band, Naga ya Naga gitu kan. Gak ada yang bisa dibandingkan gitu. Tapi begitu official diumumkan sebagai vokalis Ada Band, di situ baru mulai beban itu ada, beban itu muncul gitu. Karena buat aku pribadi gitu, Ada Band sendiri aku tumbuh besar dengan Ada Band di eranya Doni Sibarani gitu. Tahun 2003-2004 aku ngeband di Pekanbaru, waktu itu bawain lagu-lagu mereka gitu. Gue masih Manusia Bodoh dan lain-lain, dari satu gigs ke gigs yang lain gitu. Pasti fansnya Ada Band sendiri punya ekspektasi yang tinggi terhadap pengganti vokalisnya. Nah itu ya terbebani banget. Karena memang di satu sisi Doni Sibarani dengan Ada Band itu aku bilang sukses besar. Mereka sukses besar gitu. Mereka punya album-album yang fenomenal, punya hit-hit single yang fenomenal. Terus ketika harus menggantikan, otomatis walaupun di kepala kita berempat sebenarnya udah yang berkarya aja. Kita nggak mungkin bukan nggak mungkin ya, semua bisa terjadi. Cuman maksudnya sudah tidak lagi berpondasinya udah nggak kita harus bisa ngalahin lagu Manusia Bodoh nih, udah nggak gitu kan. Udah Manusia Bodoh udah jadi lagu yang sangat ikonik gitu. Sama mungkin di sisi lain Lila punya lagu Mantan Kasih, Magic dan lain, kita juga nggak berpikir kita harus bisa ngalahin kita berkarya aja. Tapi tetap dari fanbase, dari penikmat musik Indonesia tuh punya ekspektasi yang tinggi terhadap karya-karya baru Ada Band. Itu jadi beban sebenarnya, jadi beban. Wah sempat yang tahu banyak tuh istriku sebenarnya. Sempat yang
les vokal lagi. Beneran? Masa sih? Serius mas. Aku sempat les vokal lagi ini segala macam. Karena kan memang iya aku nggak tahu lah kenapa alasannya sampai akhirnya teman-teman ada band milih aku untuk jadi vokalisnya mereka gitu kan. Tapi di satu sisi memang secara timbre kan ada kesamaan gitu. Ada kesamaan. Secara teknik pasti beda gitu. Ya. Tapi justru kesamaan itu kan jadi beban tersendiri. Orang maksudnya jadi membandingkan jadi. Benar. Kalau misalnya beda sekalian kan nggak bisa dibandingkan gitu. Sementara kalau misalnya cenderung mirip, punya timbre yang sama gitu, punya range yang beda-beda sedikit, itu kan justru sebenarnya menurutku agak-agak lebih berbahaya gitu. Karena kalau misalnya wah ini Naga kok soulnya jadi Doni Sibarani banget, karena sebenarnya bukan mau dimirip-miripin gitu, karena memang punya timbre yang sama aja. Justru misalnya aku berubah justru aneh, jadi nggak berjanji dengan apa yang aku punya gitu. Tapi makin kesini makin yang tadi belajar lagi, terus mendengar lagi, terus belajar juga bernyanyi dengan soul lagi. Aku juga mulai menemukan bahwa ya udah nggak apa-apa. Setiap kita merilis atau melakukan sesuatu itu kan hal yang normal ketika ada yang suka ataupun nggak suka. Yang paling penting adalah belajar terus untuk bisa jadi lebih baik lagi, itu aja. Pertimbangannya apa ketika itu? Kenapa sih nggak pengen solo aja gitu? Setelah 2020, setelah pamitan sama Lila, kenapa nggak solo aja solo gitu? Terus malah meskipun sempat diajak featuring gitu. Terus terang memang apa namanya, ini kayak mau masuk tim bola ya. Karena memang waktu dari dulu tuh aku memang ngefans sama Ada Band sebenarnya. Jadi sedikit banyak rasa ngefans dengan Ada Band itu mempengaruhi keputusan aku juga sih. Mempengaruhi keputusan itu juga. Mempengaruhi seorang Naga kenapa akhirnya mau bergabung dengan Ada Band. Karena memang jauh di lubuk hati terdalam tuh bang, gila aku ngefans banget sama nih band gitu loh. Sampai didapuk untuk menjadi vokalisnya tuh bangga ya. Satu kehormatan tersendiri gitu. Pas di awal. Itu menurutku adalah salah satu alasan terbesar juga kenapa nggak solo aja gitu. Karena sebenarnya kalau berpikirnya hanya untuk manggung aja ya mungkin solo juga. Ya udah cukup gitu ya, udah cukup. Membawakan lagu-lagu yang baru juga udah cukup gitu. Tapi kesempatan untuk mengisi menjadi seorang vokalis dari sebuah band yang menurutku luar biasa, ya itu kesempatan yang luar biasa buat aku. Bergabung dengan band idolanya mas. Iya. Pas tawarin, wah gila nih idola gue nyuruh gue jadi vokalisnya ya kan, mantep juga sih. Iya. Si ceritanya juga sama tuh kemarin Mas Aryo Setiawan. Ketika didapuk dipilih untuk menggantikan Naga di band Lila, itu juga jawabannya tidak jauh berbeda. Memang beban itu, tidak artinya tidak mudah ya. Tidak mudah untuk menggantikan posisi orang yang sudah besar sebelumnya itu loh. Ya pasti. Mas Indra, jadinya si kemarin Mas Aryo juga bilang ya namanya Lila itu memang khasnya sama Naga, mau gimana gitu. Nah jadi ngapain lah, maksudnya dua-duanya kan menemukan jalannya sendiri-sendiri kan. Indra Sinaga dengan project solo dan Ada Bandnya sedang fokus berkarya dengan bidangnya masing-masing. Terus Lila juga dengan Aryo juga fokus untuk berkarya, malah menjadi sesuatu yang fresh kan, sesuatu yang baru juga. Jadi buka lembaran baru ya. Benar. Tapi masih suka dipanggil Naga Lila nggak mas? Masih mending Naga Lila. Mas Lila. Mas Lila. Jadi orang belum bisa move on tuh. Iya. Musisinya udah, penggemarnya yang belum. Iya, enggak maksud gua mereka yang masih manggil Mas Indra Lila ya kan, aduh. Ya bayangkan branding selama 14 tahun, terus selama baru gabung Ada Band Januari 2020, terus pandemi kan. Belum sempat sempat mengenalkan diri. Mengenalkan diri, ini formasi yang terbaru, Naga sekarang udah di mana kan, belum sempat sejauh itu. Ya jadi hal yang wajar lah. Hal yang wajar kalau masih ada yang berpikir Naga Lila ya enggak apa-apa. Oke, Mas Indra selama pandemi seperti apa nih struggle-nya nih? Selama pandemi struggle-nya ya fantastis luar biasa. Pandemi itu benar-benar tadinya kita berpikir pandemi itu cuma 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun. 2 tahun enggak. Ya sekarang udah mulai membaik ya, sudah mulai membaik. Ya membuat
kita melihat sisi lain dari kita yang ternyata kita punya potensi yang lain. Seperti kalau dalam hal aku pribadi sebenarnya ini hal yang menurutku sangat menarik dan berbeda. Jadi 2019 ketemu dengan Ada Band. 2020 Januari bergabung dengan Ada Band. Oke, di Ada Band itu ada Mas Marsal, ada Mas Tika, ada Mas Adi drummernya. Selama pandemi sepanjang tahun 2020 kita nggak ngapa-ngapain karena Mas Tika di Surabaya dia membuat sebuah studio yoga namanya Yoga Marta, kemudian dia jadi instruktur yoga di sana, fokus dengan kegiatan yoganya. Kemudian Mas Marsal di Jakarta dengan hobi-hobinya. Mas Adi di Salatiga karena dia orang Salatiga. Adem Salatiga. Selama 1 tahun kita nggak ngapa-ngapain sampai akhirnya di penghujung tahun 2020 kita bikin single Tak Lagi Cinta, rilis Tak Lagi Cinta. Oke. Setelah rilis terus kita ngapain nih? Habis rilis pasti nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Nggak bisa manggung, nggak bisa apa-apa, semuanya masih ya udah sekedar ada nih, tetap produktif di era pandemi. Terus di bulan Mei 2021 ketemulah sama Mas Adi. Mas Adi pulang dari Salatiga. Ketemu waktu itu di Cibubur. Di Cibubur pada saat aku nggak pernah cerita di mana-mana sih sebenarnya, belum cerita. Lagi nawarin mertua mau jual tanah ceritanya. Nah, Mas Adi ini kan yang aku tahu dari obrolan sekilas tuh dia seneng main properti lah gitu. Dia bangun mungkin berapa rumah segala macam dijual tuh. Mas bantuin dong jualin nih tanah mertuaku gitu. Ya udah yuk ketemu di Cibubur, kita lihat tanahnya, terus kan nongkrong di Cibubur Junction. Nongkrong tuh sore-sore nongkrong. Gila Mas, pandemi udah 2 tahun ya. Bikin apa ya kita ya? Mas Adi kan biasa ini ya, bikin properti ya, bikin perumahan gitu ya. Iya sih, bikin properti kecil-kecilan gitu kan, dibikin terus jual. Apa kita bikin aja Mas ya? Bikin PT yuk. Udah yuk bikin PT. Kita bikin PT lah. Bikin PT berdua. Dipertemukan aja justru sama Mas Adi tuh itu ya, kita bikin PT namanya Adi Perdana Realty. Terus gaya banget deh. Adi sama Indra Perdana Perdana Realty, di dalamnya urusannya perumahan lah, properti bla segala macam. Terus habis PT jadi, terus kita ngapain nih? Bikin apa? Wah, di Salatiga ada Indra. Panggilnya Indra kan. Salatiga oke nih, kita cari-cari lahan nih. Berangkat ke Salatiga, terus kita keliling tuh Salatiga, Kabupaten Semarang, segala macam. Sampai di Ungaran, sampai di Karangjati ketemu satu lahan. Oh, ini lahannya oke nih. Kita pendekatan, kita ke yang punya lahan, kita ajak kerjasama, terus alhamdulillah mau kerjasamanya. Tapi yang nggak mau tuh warganya, iya, karena di sana tuh kan pabrik semua. Itu pabrik ya, tuh ada Hoplon, ada Ungaran Sari Garment, ada segala macam pabrik semua. Jadi mungkin warganya juga terbiasa dengan yang dibangun tuh pabrik, bukan perumahan. Kita yang biasa ngeband kan, kalau mau ngeband kan tinggal nunggu di backstage, maksudnya mau apa-apa disiapin gitu kan. Datang sana, nemuin dari RT, RW, lurah, kepala desa semuanya, sampai akhirnya untuk persetujuan dari warga itu kita kumpulin 30 orang gitu, warga itu. Aku Mas Adi berangkat dari Jakarta, ini si Mas Zul nih ikut. Udah kayak mau kampanye pilek. Lanjut. Rono untungnya. Usah. Itu kata siapa? Warga. Ya Pak, tapi kan kalau misalnya di sini dibangun perumahan, nanti listriknya masuk, jalanannya terang, nanti warga di sini mungkin bisa bangun warung, mungkin kan nambah sekian kakak segala macam. Akhirnya dengan pendekatannya, maksudnya kita dengarkan juga mereka maunya apa gitu segala macam. Di satu sisi biasanya kan musisi ego ya, ego banget pasti diajak featuring aja egonya setengah mati kan kalau musisi. Sama pemain bola juga begitu. Sama ya. Akhirnya kita dengerin, akhirnya ketemu kesepakatan. Nah sampai sekarang akhirnya ya itu tadi yang aku bilang, ternyata pandemi itu melihat sisi lain, potensi lain yang kita punya. Sekarang alhamdulillah kita sudah jalan yang satu project yang itu namanya Green Savana di Karangjati itu. Project pertama. Oh jadi itu jadinya jadi perumahannya jadi pengembang. Terus kita tuh datang, kita tuh nggak ini, maksudnya ya sampai sekarang masih, kalau kita tuh bukan yang wah yuk kita banyak uang nih langsung, enggak. Kita datang berdua ke kantor bank gitu, terus presentasi dengan Mas Adi itu memang kita dipertemukan, menurutku sih klop gitu ya. Dia punya penetrasi yang luar biasa, kemampuan komunikasi yang luar biasa. Kita datang ke bank gitu, adalah bank di sana gitu.
datang ke situ ujuk-ujuk datang. Ya Pak, ya kita mau ketemu kepala cabang ya. Ada keperluan apa Pak? Gak pakai janjian. Pede banget ya. Gak pakai pede banget, gak pakai janjian. Pede banget. Pak ada keperluan apa ya? Oh iya kita mau bangun pro, padahal masih mau loh, belum apa-apa. Tapi ya udah kita bikin decknya, presentasi segala macam. Ya dari Mas Adi, terus pas ketemu mungkin, oh ini Mas Naga sekarang bikin ini ya. Paling nggak dikenal berarti ya? Ada passwordnya. Jadi pas presentasi nggak dari nol banget kan presentasi. Udah dari situ alhamdulillah sekarang berjalan. Terus Adi Perdana Realty berjalan, proyek perumahan pertamanya sampai sekarang berjalan. Terus lagi tahap untuk nyari yang berikutnya. Nah makanya sekarang kalau telepon-teleponan sama Mas Adi tuh nggak ngomongin, Mas kita mau ngarang apa nggak? Mas hari ini minggu ini ada akad berapa ya Mas? Ada akad berapa? Akadnya di Salatiga lagi. Salatiga benar-benar. Aduh. Wah tapi luar biasa sih itu tapi nggak ini ya, nggak artinya dari awalnya cuma nawarin rumah mertua, tanah mertua, kemudian akhirnya jadi pengembang. Memang ada passionnya gitu loh, Mas Indra, Mas Naga, Bang Naga itu ada passionnya itu. Kan sama sekali belum pernah. Nah, kebetulan memang aku senang sama arsitek. Senang aja gitu, senang sama desain, terus senang sama yang halnya membangun lah gitu, membangun rumah gitu senang. Nah kebetulan partnernya ya Mas Adi memang sudah punya pengalaman sebelumnya gitu. Nah akhirnya di satu sisi kuliahnya kan dulu aku marketing kan, marketing, terus Mas Adi memang boleh dibilang dia orang lapangan banget, dia senang ketemu orang, senang meeting, senang presentasi segala macam. Akhirnya dia yang lebih banyak, dia direktur di lapangan, aku komisaris yang ngurus memang dari sisi keuangannya gitu, ngatur cash flow-nya gitu. Jadi balance lah, seimbang. Jadi ilmu pada saat kuliah ternyata kepake juga gitu. Jakarta Salatiga berarti sekarang Jakarta sering. Salatiga Ungaran. Sering mantau berarti. Sering bolak-balik. Berapa rumah berarti tuh? nah Yang pertama 50. Waduh, townhouse gitu ya? Enggak, di rumah subsidi. Oh. Rumah subsidi itu juga ada hasil ngobrolan sama teman-teman. Maksudnya lagi nongkrong ketemu teman bank, terus cerita. Maksudnya ternyata sepanjang pandemi itu properti kan sebenarnya beberapa stuck kan. Nah, si perumahan subsidi ini itu justru tumbuh, bukan hanya berkembang tapi tumbuhnya pesat karena ya mungkin wilayah sana juga wilayah yang memang dekat pabrik, terus banyak karyawannya yang justru mungkin dari luar kota tinggal di sana ngekos, biaya kosnya sekitar 1 juta, 1,2 juta. Akhirnya daripada mereka ngekos, cicilan rumah subsidi juga sekitar 1 dan 1,2 juta. 15 tahun udah lancar banget ya ngobrolin rumah subsidi ya. Ya mereka lebih milih untuk beli rumah subsidi gitu, daripada mereka kos. Gitu. Memang secara marginnya mungkin nggak sebesar seperti perumahan-perumahan komersil. Tapi alhamdulillahnya perumahan subsidi itu terlepas dari peraturan-peraturan yang ketat, karena ini kaitannya kan memanfaatkan dana dari PUPR dari pemerintah kan, dari pemerintah. Tapi secara perputarannya lebih cepat karena itu orang membeli rumah subsidi karena mereka butuh, bukan hanya sekedar untuk investasi kan. Luar biasa. Mantap sekali. Ini sekarang berarti udah project berikutnya jalan berarti nih. Lagi nyari tanah lagi. Tapi jangan lupa nyanyi. Aduh, bener tuh. Tapi jangan, itu ternyata berbanding lurus. Iya, harus. Jadi rilis karya terus dengan merilis project perumahan itu berbanding dulu. Iya. Karena itu mempengaruhi marketingnya juga. Iya juga. Tapi Mas Indra tetap usaha, maksudnya ketika bertemu banyak orang, kemudian juga mempromosikan nih, gue punya usaha ini, tolong didukung, kayak gitu, atau ya biarin aja, biarin orang akan tahu dengan sendirinya. Mungkin pada momen-momen yang tepat aja sih, pada momen-momen yang tepat. Maksudnya ketika, ya kalau sekarang kan memang kita ngobrol, kebetulan tadi kan ditanya apa aja pada saat pandemi gitu. Kalau misalnya momen-momen sih nggak selalu. Kebetulan memang setelah kita mendirikan si PT Adi Perdana itu, kemudian bergabung dengan Himpera itu asosiasi himpunan pengembang pemukiman perumahan rakyat. Itu bergabung di situ, akhirnya mungkin bertemu dengan teman-teman baru yang punya profesi yang sama,
ya itu ya aku mengannounce itulah, maksudnya mengannounce bahwa memang sekarang ada hal lain dikerjain selain musik. Tapi nggak setiap saat mempromosikan itu. Kecuali memang ada momen-momen memang lagi di lokasi di sana yang memang di situ ada potensi untuk bisa atau ketemu orang yang memang bisa punya potensi untuk kerjasama yang kaitannya berhubungan dengan perumahan, ngobrolin itu. Saya menikmati Mas ya profesi barunya ini ya. Menikmati pusingnya juga. Kejauhan sebenarnya ya. Apa? Sebenarnya kejauhan ya lokasinya ya. Lokasinya lumayan sih ya, ke Salatiga tuh sekarang 5 jaman kan, 5 jam. Kenapa misalnya Mas Indra di sini aja deh, dari Cibubur misalnya, atau daerah-daerah di Bogor misalnya, atau di Depok gitu. Ya, jodohnya mungkin Ya, ke depan jodoh. bisa gitu. Jodohnya cuman di jodoh yang pertama ini justru ketemunya di sana dulu. Karena tadi salah satu alasannya karena Mas Adi selama pandemi lebih banyak stay di Salatiga. Itu salah satu alasannya. Jauhnya lumayan jauh sih, 5 jam. Dulu awal-awal tuh hampir seminggu sekali ke sana. Sekarang udah nggak terlalu karena lebih sering Mas Adi yang stay di sana. Sebelum jadi pengembang ngapain lagi Mas? Sebelumnya kan pasti kan dibilang tadi setahun gak ngapa-ngapain tuh. Setelah gabung baru mau jalan 18 Maret manggung, habis itu besoknya pandemi gitu. Nah, terus setahun gak ngapa-ngapain. Nah, itu ngapain aja tuh? Bener-bener Di rumah aja itu, di rumah bener-bener aja. yang 2020 buat project Indra Sinaganya termasuk yang sangat produktif karena rilis 3 single waktu itu kan. Februari rilis Kita Yang Beda, terus Agustus rilis Tuhan Berkata Lain, Oktober rilis Anugerah Terindah. Terus di tahun 2020 itu juga aku mendapatkan Anugerah Terindah kelahiran Bayi Hati Indra Sinaga gitu di tanggal 9 September 2020. Itu juga membuat kebahagiaan dan kesibukan tersendiri gitu, ngurus anak. Ya, betul. Ngurus anak. Terus kalau kita bicara terus gimana nih sepanjang pandemi 2020 ngapain aja? Terus dapat income dari apa aja gitu. Nah, ternyata sebenarnya kalau dari sisi si artis performernya atau komposernya sebenarnya aku masih setiap 3 bulan itu kan masih ada royalti, yang buat dapur ngebul alhamdulillah cukup lah. Iya, dapurnya nggak ngebul itu mas, saking banyaknya. Masih cukup lah buat itu gitu, buat hit semua Mas Ari, nggak usah dibayangin berapa. tapi kan nggak mungkin seterusnya ngarepin itu aja kan gitu, sampai akhirnya ya tadi ketemu momen itu sama Mas Adi itu. Mantap. Tapi memang cukup Mas, maksudnya bertahan hidup dari royalti itu kan kadang beberapa musisi kadang ada aja musisi pencipta lagu yang kadang belum terlalu cukup gitu bertahan hidup, maksudnya hidup dari uang dari royalti nih gitu. Nah, untuk Mas Tenaga sendiri seperti apa? Ya pasti beda musisi akan sangat berbeda. Sebenarnya profesi apapun punya klasifikasi mungkin tanda kutip penghasilan yang juga beda-beda itu, tergantung ya kalau di pekerjaan mungkin swasta atau pegawai negeri mungkin tergantung golongannya dia. Mungkin kalau musisi ya tergantung dengan karya-karyanya. Bukan bagus tidak bagus ya, maksudnya ya secara bisnis apakah itu juga banyak yang menggunakan atau enggak, itu kan bergantung itu. Kalau ditanya cukup, kalau buat aku pribadi ya cukup. Kalau untuk kebutuhan hidup ya cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup ya beda lagi. Beda lagi. Kalau untuk kebutuhan ya cukup lah. Kalau buat gaya hidup dari pengembang kayaknya cukup tuh. Amin, doain ya Mas. Keren loh. Ternganga loh. Iya, kaget juga gue. Aduh, terus itu menjadi nanti 2 personelnya Mas Marshall sama satu lagi siapa? Mas Dika. Itu jangan-jangan nanti ikut ya. Bisa jadi. Ntar ada band berubah, bukan band lagi. Itu bukan ada band ya. Jadi kontraktor ntar. Kalau ketemu warga tuh dikenali Mas Indra. Alhamdulillah ya, beberapa ada. Ini vokalis band itu. Alhamdulillah. Masih ada yang kenal ya. Itu tetap di demo ya, maksudnya tetap nggak, awalnya memang mereka tidak sepakat ada perumahan di situ ya. Ya tetap Meskipun ya, ini ketika masuk ke situ kan gini, sebenarnya masing-masing lingkungan itu nggak semua lah kayak kita aja gitu. Misalnya kita ada yang mau dibangun perumahan, kita belum tentu tahu kan, belum tentu tahu dan belum tentu peduli. Tapi kan ada beberapa yang emang aktivis lingkungan, dia mungkin peduli di lingkungannya mau dibangun apa. Ya itu yang mungkin dia butuh negosiasi. Secara kasarnya nih warganya akan mendapatkan keuntungan apa dengan dibangunnya bisnis ini, perumahan ini. Itu kan jadi pertimbangan sendiri buat mereka. Butuh nego. Jadi nggak semua
nggak semua warga itu juga mungkin komplain dengan apa yang mau kita kerjakan. Intinya sebenarnya yang kita kerjakan memang baik, ada manfaat juga buat lingkungan sekitarnya dan tidak merusak lingkungan. Ini gitu aja sih. Kalau sampai hari ini masih tertarik main film nggak? Ada tawaran nggak? Ada tawaran masuk nggak itu film itu? Atau udah cukup deh, gue terlalu sibuk. Terlalu sibuk bernyanyi. Pengen sih. Itu main film itu juga salah satu bentuk berkarya Yang lain ya. yang lain, main film, dan lebih susah menurutku. Menurutku lebih susah. Karena bukan berakting kan, benar-benar menghidupkan sebuah karakter. Menghidupkan itu lebih susah sih, Mas. Tapi ada tawaran nggak sih Mas selama ini Mas? Nggak ada. Jelek renting. Ya udahlah, Bukannya jelek, emang belum dipercaya aja. Bukannya jelek. Fokusnya memang Ya udah kalau kayak gitu bagaimana Mas setelah penantian 8 tahun akhirnya lahir ke dunia ini nih Mas? Itu Bulan September ya? Itu September tanggal 2020. 9 bulan 9 2020. Waduh, kayak tanggal nikahan gue lagi. Oh, beda sehari. 8 September tanggal nikahan gue. Itu benar-benar anugerah terindah, benar-benar hal yang kita nunggunya lama kan, 8 tahun. Kita keliling sana sini dari mulai ke dokter, buat program biasa gitu, terus ke tradisional, kemana-mana segala macam, sampai akhirnya kita dapat di program bayi tabung yang kedua. Itu rasanya wah luar biasa, itu rasanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Sampai sekarang juga masih yang setiap malam gitu ya, kalau anak tidur tuh ngeliatin mukanya, wajahnya gitu kayak seneng banget, happy banget. Itu sampai ada liriknya tuh Mas Ari itu di anugerah terindah tuh, sewindu banget, ada kata sewindu ya. Sewindu menunggu tuh. Jadi dia akan sewindu menunggu menahankan rindu. Nah tuh itu kan liriknya dahsyat. Bener-bener wah. Maskin lagi. Itu saking ininya, saking apa ya, bahagianya Mas Ari itu. Ya benar-benar apa rasanya tuh benar-benar seperti apa ya? Asli benar-benar nggak bisa diungkapkan. Bayangin ya sekarang. Semuanya ngelihat wajahnya, ngelihat pertama kali ngangkat dia, gendong dia, azanin dia, sampai nangis waktu itu, sampai benar-benar yang rasanya ya sebegitunya ya gitu. Kita dikaruniai seorang anak gitu, terus dikaruniai anak perempuan, anak pertama perempuan, rasanya seperti jatuh cinta lagi, tapi ibunya nggak marah itu. Bahkan jatuh cintanya sebelum bertemu lah ya. Bener itu ada lirik lagu Anugerah Terindah tuh. Bahkan jatuh cinta sebelum ketemu. Begitu ketemu rasanya dia rasanya getarannya itu udah di semuanya gitu, di seluruh badan rasanya. Sampai sekarang ya udah benar-benar yang bawaannya pengen ketemu terus gitu. Ini berarti udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun jadi seorang bapak. Bulan September besok dia 2 tahun. Sekarang umurnya 1 tahun 7 bulan ya. 1 tahun 7 bulan. Jadi gimana Mas? Ini tahun 7 bulan jadi seorang bapak nih. Perjuangannya seperti apa mendampingi istri yang untung lagi pandemi dan gak manggung loh itu. Iya bisa momen-momennya berkah pandemi nih. Ya benar tuh jadi anugerah tersendiri juga sih. Ternyata di situasi pandemi di mana memang berat kan, maksudnya setiap kita pasti ngerasakan gimana beratnya kehidupan di era pandemi itu. Tapi buat aku pribadi ada hal yang istimewa, dikasih hadiah terindah dari Tuhan tuh justru pada saat pandemi, pada saat mungkin aku nggak terlalu sering keluar kota, bisa ngikutin perkembangan dia detail, bener-bener setiap hari dia punya perkembangan yang dari mulai dia ya gerakannya, mulai ngerangkak, mulai duduk, mulai berdiri, mulai jalan, terus mulai bisa ngomong 1-2 kata. Sekarang udah setiap hari udah macam-macam perkembangannya, itu aku ngikutin detail satu persatu gitu. Jadi itu kesempatan yang buatku tidak ternilai juga. Maksudnya tidak bisa dinilai kesempatan itu. Benar-benar ngelihat perkembangan anak. Kan katanya benar-benar yang dari balita itu justru momen-momen yang paling luar biasa. Iya, gold momennya ya. Gold momennya itu. Momen emasnya itu, dan aku alhamdulillah bisa ngerasain itu. Ditunggu lagu kedua nih setelah Anugerah Terindah. Anak kedua ya. Anak kedua. Amin. Oke Mas Ari. Mas Indra dan Bang Naga, terima kasih sudah mampir ke Warta Kota, sudah mampir ke podcast Skenari. Semoga lagunya hits menjadi salah satu lagu hits lagi. Amin. Menambah daftar lagu-lagu hits lagi nih. Apa namanya tadi? Judulnya? Sebuah pengakuan. Amin.
lancar terus Bang Naga, karirnya baik solo ataupun brand ya. Amin amin, thank you. Ada band lancar, karir solonya lancar juga menjadi seorang ayah. Amin. Nambah lagi anaknya. Nambah lagi Amin. tanahnya. Amin. Nambah lagi proyeknya. Nyanyi dulu Mas, boleh nggak sih? Amin. Mas Indra nyanyi lagu sebuah pengakuan. Oh. Bila kau memilih untuk membenciku, ku bisa terima. Memang seharusnya aku tak begini. Namun bila ini tanpa air mata engkau merelakan, walau kau terluka, lambat laun waktu menyembuhkan semua, dan kau kembali melangkah bercahaya, dan kau kembali melangkah bercahaya. Terima kasih Mas. Keren. Terima kasih Mas Indra Sinaga. Sampai jumpa di konten berikutnya. Buat sobat WK ya. Ditunggu terus podcast Skinari bersama narasumber yang lain dan see you, bye. Jangan lupa subscribe ya.